membuka acara sosialisasi kita pada sore hari ini kepada Kak Muhammad Ilham Al-Grasyam. Dengan ini dipersilahkan. Baik, sebelumnya suara saya kedengaran dengan jelas enggak? Iya Kak, sudah terdengar dengan jelas. Maaf ya karena saya saat ini ada kelas, jadi mungkin nanti cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semua. Alhamdulillah alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk bisa bergabung dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat pembina Genbi wilayah Sulawesi Selatan, ada Kak Uti yang sebentar juga akan menjadi pemateri pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Genbi wilayah Ketua Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin, serta presidium dan pengurus jajarannya ke bawah. Kemudian yang saya banggakan teman-teman calon penerima, kita bahasakannya sebagai calon penerima ya, calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau nanti daftar, gitu, semoga bisa menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Ilham, Ketua Wilayah Genbi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak buat antusiasme dari teman-teman semua untuk mengikuti sosialisasi beasiswa Bank Indonesia di tingkat Komisariat Universitas Hasanuddin. Kemudian ada mungkin teman-teman di sini masih banyak juga yang belum tahu atau sudah banyak juga yang cari tahu gitu. Sebenarnya Genbi ini apa gitu. Nah, kalau belum ada yang tahu, mungkin saya sedikit ini ya teman-teman, beri informasi terkait dengan Genbi, karena nanti juga pada saat mendaftar beasiswa juga ada beberapa pertanyaan yang tidak jauh-jauh dari pertanyaan Genbi gitu. Nah, kalau Genbi itu sendiri, teman-teman nanti kalau teman-teman bisa masuk sebagai penerima beasiswa, jadi kalian akan masuk juga dalam komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Nah, kita teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia terhimpun di dalam satu komunitas itu yang namanya Genbi, Generasi Baru Indonesia. Nah, kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri, itu kita ada 3 universitas yang menjadi mitra Bank Indonesia. Ada UIN Alauddin Makassar, ada Universitas Hasanuddin, ada Universitas Negeri Makassar. Jadi ada UNM, Unhas, dan UIN Alauddin. Nah, itu 3 universitas yang menjadi mitra Bank Indonesia. Kemudian apa sih yang kita lakukan di Genbi gitu? Apakah hanya sekedar menerima beasiswa atau apa gitu. Jadi kita fokus pada kegiatan-kegiatan sosial yang bergerak di bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan, dan kewirausahaan. Kemudian selain itu kita juga ada terkait dengan pengembangan sosial media, itu ada multimedia manajemen, dan ada juga hubungan masyarakat atau biasanya juga disebut dengan public relation. Selain itu juga kita di Genbi ada deputi yang menaungi untuk peningkatan kapasitas dari Genbi itu sendiri, ada pengembangan sumber daya manusia. Jadi itu yang kita lakukan di Genbi. Kalau teman-teman mungkin mau lihat kegiatan-kegiatan Genbi, bisa banget di follow. Wajib sih menurut gue ya, wajib untuk follow Instagram Genbi @genbisulsel @genbiunhas gitu. Karena informasi-informasi tentang beasiswa Bank Indonesia, kegiatan-kegiatan Genbi itu ada di situ dan lengkap gitu. Jadi itu yang akan teman-teman lakukan selama jika terpilih menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Kemudian perjalanan ya, saya juga sama dengan teman-teman gitu. Pertama nggak tentang beasiswa, terus ada senior yang
kalau saya rollnya dari senior kayak dengan beasiswa Bank Indonesia, mungkin ada teman-teman yang sama dengan saya gitu, yang tahunya beasiswa Bank itu dari senior gitu kan. Nah, saya juga sama dengan teman-teman, tahunya dari senior, kemudian cari tahu melalui Instagram, terus follow orang-orang yang menjadi penerima dan bertanya kepada mereka-mereka terkait persiapan administrasi, persiapan wawancara gitu. Karena nanti tidak hanya, karena kita akan diseleksi administrasi dulu, kemudian wawancara gitu. Jadi kita tahu apa-apa saja sih yang menjadi pertanyaan atau poin-poin penting dalam wawancara beasiswa Bank Indonesia supaya teman-teman bisa lebih prepare. Nah, karena itu tujuan dari kegiatan ini supaya teman-teman lebih siap untuk mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia. Suka subsidi pendidikan saja, tetapi kita diberikan wadah buat melakukan kegiatan sosial itu tadi. Kemudian selain itu kita diberikan kesempatan untuk buat magang, mengikut magang di Indonesia, terus diberikan kesempatan untuk mengikuti dan terus kegiatan yang dilaksanakan oleh Indonesia. Teman-teman tadi ada yang lihat story temannya yang penerima beasiswa yang mengikuti kegiatan festival literasi di kantor BI, terus satu kegiatan atau pelibatan jadi dalam kegiatan-kegiatan Bank Indonesia, dan masih banyak lagi pokoknya ya teman-teman. Jadi nanti akan dijelaskan juga lebih banyak oleh narasumber kita yang memang langsung dari Bank Indonesia. Ada Kak Uti ya yang akan bahas juga, yang kebetulan menjadi pembina kita juga di Genbi gitu. Jadi saya tidak banyak ya teman-teman. Selamat selamat mendengarkan dengan baik terkait dengan informasi beasiswa Bank Indonesia. Kalau ada yang ditanyakan, silakan, pokoknya teman-teman gali informasi sebanyak-banyaknya. Orang dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tingkat Komisariat Universitas Hasanuddin tahun 2023 saya buka dengan resmi. Terima kasih banyak teman-teman, saya sangat mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini, dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan, saya minta maaf ya. Dan nanti kedepannya saya mungkin tidak bakal membersamai teman-teman karena saya masih ada kelas, masih ada satu kelas, jadi saya live sebentar. Kalaupun nanti setelah kelas tetap masih berlangsung kegiatannya, insya Allah saya akan gabung. Terima kasih banyak teman-teman, selamat berproses dan selamat memberikan progres. Nun wal kolami wa yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Iya Pak, terdengar dengan jelas. Oke, baik, terima kasih MC. Selamat sore teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang banget lihat semangat antusiasmenya teman-teman semuanya mengikuti sosialisasi. Sorry teman-teman semuanya. Teman-teman bisa mendengar teman-teman panitia sebelum kita memasuki acara inti kita pada hari ini, biar menjadi barometer dari teman-teman PR dan juga barometer pembina mungkin ya, untuk mengetahui ini kira-kira apa saja sih yang
masih kurang nih dan harus perlu disosialisasiin lagi terkait beasiswa Bank Indonesia? Mungkin teman-teman panitia ini bisa di-share. Ya, teman-teman mungkin bisa siapin HP-nya kali ya, biar efisiensikan waktu. Bisa buka Mentimeter, www.menti.com, www.menti.com, dan masukin kode 29. Ayo teman-teman masukin www.menti.com, terus masukin kode 2926623. Terus misi harapan kalian atau ekspektasi yang akan teman-teman dapatkan nih setelah mengikuti kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman perlu ketahui, ini juga bisa menjadi barometer kepada para pembina biar mereka tahu nih kira-kira apa saja sih yang harus atau mungkin yang harus dimaksimalkan ya terkait kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia ini, karena banyak banget sih sebenarnya hal-hal yang perlu dipersiapkan, jadi biar mempermudah teman-teman dalam perusahaan berkas atau apapun itu, teman-teman bisa masukkan ke dalam Mentimeter. Terima kasih. Amin, jadi ayo teman-teman semuanya, yuk isi menti.com-nya, Mentimeternya, masukin link www.menti.com, masukin kode 2926623. Bebas deh. Kira-kira harapan atau ekspektasi kalian terkait kegiatan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia ini. Oh, dapat tips and tricks beasiswa BI. Cakep. Yuk, dipercepat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya mengisi Mentimeter. Nah, banyak banget nih teman-teman yang berharap bisa menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia di next periode. Dan juga teman-teman banyak banget berharap dari kegiatan ini bisa mendapatkan tips and trick nih lolos dari beasiswa Bank Indonesia yang butuh banyak
kayaknya persiapannya. Oke, teman-teman panitia mungkin bisa di-share screen. Halo. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk nih ke narasumber kita yang pertama, jadi teman-teman perlu ketahui dulu terkait Genbi itu, apa saja sih Genbi itu. Pokoknya Genbi itu merupakan wadah bagi teman-teman para penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi salah satu nih penerima dari beasiswa Bank Indonesia, otomatis nih teman-teman bakalan masuk menjadi bagian dari Genbi. Nah, untuk itu teman-teman saya harapkan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan narasumber, karena narasumber kita hari ini ada pembina, langsung pembina nih, istilahnya dagingnya langsung nih yang kita berikan semuanya informasi-informasi penting terkait beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk pembicara kita yang pertama itu dari Andi Tiara Putri. Andi Tiara Putri merupakan pembina Genbi wilayah Sulawesi Selatan dan juga salah satu alumni dari Genbi Komisariat Universitas Hasanuddin tahun 2018-2019. Nah, Kak Uti ini juga, atau biasa dipanggil Kak Uti, baru saja nyelesain studi magis S2-nya di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi, dan saat ini beliau bekerja di Unit Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan langsung saja mungkin saya serahkan ke Kak Uti untuk menyampaikan informasi penting terkait beasiswa Bank Indonesia. Kak Uti, the time is yours, Kak. Thank you Fatur atas brief introduction-nya. Selamat sore teman-teman. Semoga suara saya kedengeran. Tadi udah dibuatin Mentimeter juga. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya karena kondisi badan yang juga kurang fit. Jadi saya kayaknya nggak bisa menyalakan kamera. Selamat sore teman-teman sekali lagi. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan sosialisasi beasiswa BI 2023. Waduh, 2023 juga ya. Effortnya luar biasa. Teman-teman saya lihat ini udah ada ratusan. Saya appreciate banget panitia dan juga teman-teman yang sudah bersedia hadir. Dan juga saya mau mengucapkan selamat datang juga kepada pemateri kita juga, Mbak Farah. Saya nggak lihat nih kalau misalnya ada di list atau enggak, tapi kayaknya ada sih harusnya. Jadi mungkin saya dan Mbak Farah akan memberikan insight yang mungkin mirip, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau saya mungkin lebih ke teknisnya, dan saya akan berbicara dengan kapasitas saya sebagai salah satu pembina dari Generasi Baru Indonesia atau Genbi wilayah Sulawesi Selatan. Mungkin boleh deh kalau ini biar lebih berasa ketemu langsung gitu. Dari teman-teman kan tadi udah Bu ikutan Mentimeter ya, udah berharap, udah banyak yang punya harapan bahwa tahun depan semoga bisa menjadi bagian dari generasi Indonesia. Boleh mungkin ada yang hal kayak wah ada PPT atau tayangan atau enggak. Enggak teman-teman, saya bukan karena nggak mau nge-share sesuatu. Mungkin kalau kita mau ngobrolin tahapan, seleksinya seperti apa, dan lain-lain, saya mau berangkat dari hal yang paling dasar dulu. Apa sih itu beasiswa Bank Indonesia? Mungkin nggak semua teman-teman, atau mungkin sebagian kecil teman-teman, atau mungkin sebagian besar udah tahu, tapi saya mungkin perlu mengulangi bahwa kebanyakan orang masih menganggap Bank Indonesia adalah bank-bank yang sama seperti bank konvensional. Enggak ya teman-teman, jadi kami bisa berangkat dari satu kalimat sederhana bahwa Bank Indonesia adalah banknya bank. Jadi kalau teman-teman menyebutkan Bank Indonesia, it's not the same as any other conventional banks out there.
it's different. Karena namanya juga Bank Indonesia, kalau teman-teman misalnya ngelihat bukan tagline sih, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. It is, karena dia adalah central bank atau bank sentral yang mana memiliki otoritas dalam hal moneter. Kalau teman-teman ekonomi mungkin udah nggak asing ya dengar kebijakan moneter, dan memang otoritasnya dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, itu ya dulu teman-teman. Jadi kita berangkat dulu karena saya rasa memang kali ini memang tidak semua teman-teman adalah anak-anak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ataupun mungkin teman-teman yang pernah mendengar Bank Indonesia tapi bukan dari FEB. Saya rasa mungkin tidak sepaham apa yang dipahami oleh teman-teman di ekonomi. Cuma jangan berkecil hati teman-teman, karena teman-teman masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri, at least sampai beberapa bulan ke depan. Nah, kalau misalnya nanya nih, teman-teman, kira-kira Kak, kapan sih pembukaannya untuk beasiswa tahun depan? Kalau dari saya sebagai pembina, we never know, dalam artian kita nggak punya exact date atau exact month kapan bukanya. Hanya berkaca dari beberapa pengalaman dulu, dan pengalaman saya sendiri, pembukaan itu biasanya ada di awal tahun. Nah, teman-teman mungkin bertanya, waduh, awal tahun berarti nggak keburu dong, Kak. Tenang. Kalau di Unhas sendiri, ada 2 jalur yang teman-teman bisa daftari. Dalam artian, teman-teman harus memilih salah satu jalur. Tidak boleh 2 jalur ya, teman-teman, karena secara ketentuan dan prasyarat itu berbeda. Jadi, kalau di Unhas itu, khusus Unhas, beasiswa Bank Indonesia itu dibagi atas 2 jalur. Yang pertama adalah jalur reguler, dan yang kedua adalah jalur unggulan. Bedanya apa, Kak? Bedanya adalah di persyaratannya seperti yang saya bilang. Oke, mungkin dari host boleh minta tolong diperlihatkan kira-kira screenshot-nya flyer tahun ini untuk beasiswa, boleh dibantu. Jadi kita bisa lebih konkret gitu untuk ngejelasin. Kita berkaca dari apa yang sudah terjadi tahun ini ya teman-teman, yang mungkin masih kebayang nih. Kalau memang teman-teman mau lihat lebih jelas, nanti teman-teman boleh banget ngelihat di Instagram Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Nah itu tuh teman-teman nge-search aja BI Sulsel, teman-teman akan dapat. Ada nanti di highlights-nya terkait info beasiswa. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah flyer beasiswa Bank Indonesia tahun ini, yang mana jadi acuan bagi penerima tahun ini. Benar ya teman-teman ya? Nah, boleh dibantu Zoom teman-teman yang persyaratan beasiswa aja dulu. Oke, persyaratan beasiswa. Oh, sorry, program studi aja dulu. Program studi aja dulu, boleh digeser dikit. Oke. Sebentar ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, teman-teman mungkin kita akan berangkat juga dari hal paling awal dulu. Teman-teman ini asalnya dari program studi apa yang boleh mendaftar? Nah, ini adalah program studi yang pada tahun 2022 dipersyaratkan untuk bisa mendaftar seleksi beasiswa Bank Indonesia. Bisa melihat program studi apa aja. Semoga program studi yang teman-teman jalani sekarang masuk ke dalam program studi yang bisa mendaftar atau mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia. Tapi teman-teman, program studi ini apakah akan berlanjut seperti ini di 2023? Kita nggak tahu. Mungkin saja ada penambahan atau pengurangan, kita nggak tahu, tapi setidaknya teman-teman pada program studi ini adalah acuan yang teman-teman bisa pegang, karena ini adalah program studi yang dipersyaratkan untuk bisa ikut seleksi pada tahun ini. Mungkin kalau teman-teman mau screenshot silakan. Kalau memang teman-teman mau lebih wide range picture-nya, boleh ke Instagram BI Sulsel untuk di-highlight info beasiswa. Lanjut, boleh digeser dikit, Kak, ketentuan prasyaratnya apa aja. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Persyaratan beasiswa. Selayaknya beasiswa-beasiswa di tempat-tempat lain, pasti ada persyaratan yang harus teman-teman
penuhi. Karena bagaimanapun teman-teman dapat beasiswa adalah suatu nilai plus dari dirinya teman-teman gitu loh. Dalam artian teman-teman nggak akan mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk diberikan beasiswa nih, kita kasih beasiswa tanpa ada pertimbangan tertentu. Seperti yang tadi dibilang oleh Ketua Genbi Wilayah maupun Ketua Genbi Komisariat, bahwa beasiswa itu adalah salah satu alat atau salah satu media kita untuk bisa menumbuh kembangkan apa yang menjadi potensi diri kita. Nah, medianya apa? Ya, itu tadi uang atau dalam bentuk pelatihan yang hanya bisa didapatkan ketika teman-teman menerima beasiswa pada suatu lembaga atau instansi tertentu. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, persyaratannya apa? Yang pertama, teman-teman harus merupakan mahasiswa aktif, tidak dalam cuti akademik. Nah, yang kedua, sekurang-kurangnya menyelesaikan 40 SKS atau berada di semester 3. Yang ketiga, usia maksimal 23 tahun pada saat menerima beasiswa. Yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa dan atau dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Ini ya teman-teman ya, tidak sedang menerima beasiswa dan atau dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Yang kelima, mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan yang keenam adalah bersedia berperan aktif dalam generasi baru Indonesia serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Singkatnya teman-teman, persyaratan beasiswa ini harus teman-teman penuhi karena ini merupakan persyaratan dasar. Jadi teman-teman tidak boleh mendaftar ketika teman-teman sudah menjadi alumni, itu nggak mungkin, itu nggak boleh, dan sekurang-kurangnya menyelesaikan 40 SKS. Jadi sebenarnya teman-teman misalnya teman-teman nih berada di semester mungkin awal banget ya, masih awal banget kuliah. Secara persyaratan teman-teman harus menyelesaikan 40 SKS dulu. Kalau teman-teman masih berada di semester 2 atau mungkin semester 1, teman-teman harus bersabar dulu untuk menunggu sampai selesai semester 3. Gitu ya teman-teman ya. Nah, usia maksimal penerima adalah 23 tahun. Ketika teman-teman udah lewat dari 23 tahun, maka persyaratan dasar beasiswa tidak dapat teman-teman penuhi. Yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa. Nah, ini banyak nih, biasanya ada juga yang dapat beasiswa dari lembaga lain. Kami sangat tidak menyarankan ketika teman-teman mendaftar di beasiswa seleksi beasiswa Bank Indonesia, teman-teman sedang terdaftar atau sedang menerima beasiswa dari instansi atau lembaga atau pendonor lain. Ketika teman-teman memutuskan untuk mendaftar di seleksi beasiswa Bank Indonesia, maka teman-teman harus memilih salah satu. Apakah teman-teman akan mengikuti terus seleksinya atau teman-teman meninggalkan seleksi beasiswa Bank Indonesia. It's all your choice to choose gitu. Nah, yang keenam adalah mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, kalau di sini teman-teman pasti banyak mungkin yang berpikir, Kak, kalau misalnya nih saya nggak punya pengalaman organisasi apa-apa, atau saya mungkin mengconsider diri saya as mahasiswa kupu-kupu. Teman-teman nggak dilarang untuk mendaftar beneran. Teman-teman silakan mendaftar dalam artian kalau teman-teman confidence, pede dengan apa yang teman-teman achieve selama teman-teman kuliah, daftar aja, go for it. Artinya gini teman-teman, tidak ada mahasiswa berpredikat. Maksudnya dalam arti tidak ada mahasiswa yang kupu-kupu, kura-kura, atau apalah, kunang-kunang, dan lain-lain. Itu nggak ada sebenarnya teman-teman. It's just judgment from our society gitu loh. Yang penting adalah bagaimana teman-teman melihat diri teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa walaupun saya nggak ikut organisasi atau misalnya mungkin aktif di kegiatan sosial, tapi saya merasa capable untuk mendapatkan beasiswa ini, then go for it. Karena ini adalah kenapa ini masuk sebagai persyaratan beasiswa, karena bagaimanapun teman-teman mengikuti organisasi pada saat kuliah itu sebuah nilai plus. Tapi kalaupun teman-teman consider yourself untuk tidak ikut kegiatan organisasi dan memilih untuk coba ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia, then it's okay. Coba aja gitu loh. Tidak ada salahnya mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Oke? Dan yang keenam adalah bersedia berperan aktif dalam generasi baru Indonesia, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah ini teman-teman ketika teman-teman nanti insya Allah rezekinya memang menerima beasiswa tahun depan,
Maka yang teman-teman harus tanamkan di kepala teman-teman adalah saya sudah berkomitmen, saya sudah memiliki janji bahwa di awal memang saya mengikuti seleksi, bersedia aktif, berperan aktif dalam generasi baru Indonesia ke depannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah persyaratan beasiswa secara umum yang teman-teman harus penuhi pertama kali. Oke. Kita masuk sekarang ke kriteria khusus masing-masing jalur. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di Unhas itu ada 2 jalur, ada beasiswa unggulan dan ada beasiswa reguler. Kalau ada yang teman-teman tanya kenapa harus ada 2 jalur ini, mari kita lihat persyaratannya seperti apa yang terletak yang ada pada gambar. Kita nggak akan ngebahas reguler dulu deh. Kita akan ngebahas reguler dulu. Kriteria beasiswa reguler yang pertama adalah memiliki IPK minimal 3,0 dari skala 4. Itu yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman nanti berencana untuk mendaftar beasiswa dari jalur reguler. Yang kedua, diutamakan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu. Nah, teman-teman, dalam artian, teman-teman yang akan memilih untuk beasiswa reguler adalah teman-teman yang bisa atau capable atau mungkin memiliki hak untuk membuat surat pernyataan kurang mampu dari RT atau RW setempat atau pemerintah setempat. Gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu berkas penting yang teman-teman harus penuhi. Yang ketiga, membuat resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, disinilah teman-teman kriteria khususnya adalah bagaimana teman-teman merepresent diri teman-teman, bagaimana teman-teman memperkenalkan diri teman-teman di hadapan para rekruter beasiswa. Dalam hal ini adalah para penyeleksi beasiswa. Dan ini nggak hanya terjadi di seleksi beasiswa Bank Indonesia aja, di beberapa beasiswa lain yang saya lihat juga seperti itu. Jadi gimana teman-teman bisa memproyeksikan diri teman-teman ketika teman-teman dapat beasiswa BI, apa sih yang akan teman-teman lakukan? And what you will see yourself in 5 years maybe, or 1 year or 2 years ahead gitu. Jadi di situ teman-teman mengelaborate yourself melalui essay atau resume yang bisa kami baca nantinya. Gitu ya teman-teman. Di situ kan juga ada resume pribadi dan motivation letter. Dalam artian untuk resume pribadi itu seperti teman-teman menceritakan bahwa saya mungkin lebih ke CV ya. Dalam artian saya nama saya ini, terus saya jurusan apa, pengalaman saya apa, dan lain-lain. Sedangkan kalau motivation letter, yaitu tadi yang saya bilang, bahwa apa sih yang menjadi motivasi teman-teman mengikuti seleksi ini and what you project yourself after receiving beasiswanya gitu. Dan yang satu lagi adalah menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh akademik atau non-akademik. Nah, ini ada yang pernah nanya nih, Kak, akademik itu apa? Atau bolehkah misalnya akademik itu dari tata usaha misalnya? Kami sarankan akademik itu mending ke dosen-dosennya teman-teman ya. Misalnya nih dosennya dalam artian ini kepala prodi misalnya itu boleh banget gitu. Tapi bukan pegawai tata usahanya ya, lebih kepada tokoh-tokoh atau dalam artian dosen yang dianggap mumpuni untuk memberikan pernyataan terkait relevansi teman-teman mengikuti seleksi. Nah, kalau non-akademik gimana, Kak? Gitu. Ada yang pernah mau nyoba untuk buat surat rekomendasi dari tokoh politik misalnya karena dia kenal dekat. Better jangan, dalam artian kita nyari non-akademik itu misalnya nih teman-teman melakukan suatu magang atau teman-teman mungkin pernah ikut dalam suatu project. Nah, teman-teman boleh banget minta rekomendasi dari pembinanya kah, atau mungkin vice manajernya ketika magang, atau mungkin misalnya mentornya kalian, whatever, yang memang mumpuni, teman-teman rasa mumpuni untuk menjadi rekomendasi, yang menjadi pemberi rekomendasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu di beasiswa unggulan, apa bedanya dengan reguler? Bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman, dari tingkat IPK-nya berbeda. Bukan berarti teman-teman yang di reguler itu biasa aja, unggulan itu gimana, enggak. Tapi teman-teman pilihlah jalur beasiswa yang teman-teman anggap
teman-teman mampu untuk mengikuti seleksinya. Seleksinya nanti akan barengan kok. Seleksinya nanti akan bareng-bareng, hanya karena jalur pendaftarannya berbeda, maka nanti ada beberapa hal yang agak berbeda jika dibandingkan antara unggulan dan reguler. Jadi untuk unggulan teman-teman harus, nah ini perbedaan utamanya adalah teman-teman harus punya TOEFL atau IELTS score. Nah, di sini TOEFL score-nya minimal 500, TOEFL IBT minimal 61, TOEFL CBT minimal 173, dan IELTS sebesar 6,0. Dan kalau teman-teman nanya nih, Kak, TOEFL-nya boleh TOEFL prediction nggak? Sorry to say, tapi nggak bisa. Teman-teman harus melaksanakan TOEFL dengan lisensi dari ITS secara resmi, ataupun IELTS dari IDP IELTS yang memang resmi. Jadi harus dari lembaga resmi ya teman-teman, jangan TOEFL prediction atau IELTS prediction. Kita tidak menerima berkas yang sifatnya prediction. Gitu ya teman-teman. Lalu ada juga membuat motivation letter dan rencana karir setelah menyelesaikan studi sarjana dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ini teman-teman, motivation letter tuh dan rencana karir seperti apa? Saya mungkin akan berbagi pengalaman dari sisi saya sebagai penerima beasiswa di tahun 2018. Saya mendaftar di jalur unggulan di Unhas karena waktu itu memang di Unhas tidak ada atau belum ada jalur beasiswa reguler. Jadi waktu itu hanya ada beasiswa Bank Indonesia itu hanya ada untuk penerima beasiswa unggulan. Jadi yang saya lakukan adalah membuat motivation letter dan rencana karir yang kira-kira akan saya dan ketika beberapa tahun ke depan atau setelah saya lulus dari S1 saya. Nah, untuk motivation letter sendiri, waktu itu saya juga menjelaskan seperti yang saya paparkan sebelumnya, kenapa sih saya pengen mendapatkan beasiswa ini, kok menurut saya beasiswa ini merupakan beasiswa yang pantas saya dapatkan, dan apa aja sih yang akan saya lakukan ketika saya sudah menjadi bagian dari penerima beasiswa ini. Dan untuk rencana karir, atau dulu namanya career path, dan saya itu waktu itu berpikir bahwa saya tuh mau ngapain ya setelah kuliah, karir seperti apa yang saya ingin lakukan ketika saya sudah lulus kuliah. Nah, waktu itu career path yang saya buat adalah membuat sebuah mind map yang kira-kira, nanti kalau misalnya nih saya membuat 2 opsi, misalnya saya pengen mendaftar di lembaga A, tapi saya nggak keterima nih. Nah, setelah itu saya harus ngapain? Saya akan memilih kuliah S2 misalnya gitu. Nah, setelah kuliah S2 saya ngapain? Saya akan mendaftar di lembaga A. Kalau nggak di lembaga B, kalau nggak keterima di lembaga B ya saya akan ke lembaga C dan seterusnya. Kalau teman-teman tanya resume, motivation letter, atau career path, ada nggak aturan yang baku, Kak? Enggak. Kita membebaskan teman-teman sekreatif mungkin, dalam artian teman-teman boleh banget ngelihat contoh-contohnya dari YouTube atau dari Google, karena saya rasa even mau di Ayunda pun udah banyak membahas terkait bagaimana motivation letter. Apalagi sekarang ya teman-teman udah banyak banget contoh-contoh LPDP awardee yang memberikan tips and trick atau share information terkait di mana mereka waktu membuat resume, portfolio, ataupun career path, dan juga motivation letter. Mungkin terdengarnya kayak, waduh itu terdengar project yang sangat ambisius sekali ya Kak, tapi jujur aja teman-teman, this is your chance to present yourself to the recruiter of the scholarship, gitu. Nah, tuh udah diajarin waktu balance. Tuh benar. Jadi kalau dulu saya tuh bukan balance namanya. Saya dulu apa gitu. Aduh, saya lupa jadinya. Jadi teman-teman itu ya, banyak hal yang sebenarnya sudah diajarkan oleh teman-teman di kampus juga, dalam artian ini tenaga pendidik di kampus melalui balance. Saya rasa teman-teman pasti lebih paham lah. Apalagi sekarang ada macem-macem banget program-program yang sebenarnya teman-teman udah bisa banyak banget ikutin selain seleksi beasiswa Bank Indonesia. And I think it's a good opportunity to spread your wings wider and bigger gitu, karena menurut saya ya, beasiswa Bank Indonesia itu
salah satu beasiswa yang mengajarkan, memberikan saya banyak hal. Ini mungkin sebenarnya subjektif ya, tapi ya artinya I will never be here kalau saya nggak daftar waktu itu. Cuma mungkin ya teman-teman yang patut teman-teman syukuri saat ini adalah teman-teman bisa banget dapat dengan mudah informasi terkait beasiswa ini lewat usaha dari teman-teman Genbi, panitia khususnya, secara lebih mudah. Dulu saya tuh cuma dapat informasi dari majalah dinding di kampus. Dan itu kalau ini teman-teman pertanian tahu nih, ada jembatan dari pertanian menuju ke Fakultas MIPA, itu ada satu mading di situ, dan itu flyernya cuma satu gitu loh. Jadi kayak untung-untungan aja waktu itu saya lihat, dan pengumpulan berkas itu kalau nggak salah ingat adalah H-5 hari. Dan itu benar-benar kayak yang saya ngelihat kayak, oh ada ya, beasiswa BI itu ada. Oh gitu, ya udah deh saya ikut aja, karena kebetulan saya waktu itu habis tes TOEFL for something that I don't remember. Jadi saya akhirnya coba daftar, iseng-iseng aja, yang penting udahlah gitu, coba aja. Nggak taunya keterima. Sampai akhirnya benar-benar keterima pada seleksi beasiswa BI tahun 2018. Jadi saya harap sih teman-teman jangan takut, karena ini beasiswa ini apalagi sekarang ya emang terbuka untuk umum, tidak hanya beberapa jurusan saja. Apalagi mungkin tadi saya lihat banyak dari pertanian juga. For your information teman-teman, saya itu dari agribisnis, dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, and I'm brave enough to say kalau saya adalah penerima beasiswa Bank Indonesia pertama di Fakultas Pertanian. Saya nggak mau coba-coba untuk bilang saya nih pertama di Santero Saintek gitu, nggak, saya nggak berani, karena waktu itu kayaknya ada yang lebih duluan dibanding saya, walaupun waktu itu dari FMIPA kalau nggak salah. Tapi I'm brave enough to say kalau saya adalah orang pertama yang menerima beasiswa Bank Indonesia di Fakultas Pertanian. Jadi jangan takut teman-teman, dari manapun teman-teman berasal, fakultas teknik. Nah, ini veteran aja dari Ada beberapa teman-teman yang dari fakultas teknik, dan FEB awal emang pas dibuka juga FEB sering emang sering lah hukum, FISIP juga kayak baru, lalu FIKP, Fakultas Kedokteran, FKM, dan lain-lain. Jangan pernah takut, coba aja, nggak ada salahnya, selama teman-teman bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah saya paparkan sebelumnya. Oke, kemudian ada juga yang pernah nanya, mungkin di beberapa kesempatan sebelumnya, apakah misalnya beliau adalah seorang anak dari PNS misalnya, apakah boleh mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Kami tidak pernah melarang teman-teman anak dari siapa, dan dari anak dari siapa gitu-gitu. Nggak ada larangan, tapi saya harap teman-teman, yang penting adalah membaca persyaratan yang menjadi informasi bagi para calon pendaftar seleksi dengan baik, menyimak dengan baik, kemudian mengumpulkan berkas dengan rapi dan dikirimkan di komite yang memang memiliki otoritas untuk menerima. Nah, terus juga ada yang bertanya nih, sumber dana yang diberikan ke awardee dari mana? Sumber dananya dari Bank Indonesia, tapi mungkin saya nggak akan ngejelasin panjang lebar, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Lalu kemudian dananya dari Bank Indonesia itu bagaimana, itu sebenarnya akan panjang banget, dalam artian gini, kalau memang kita mau ngebahas dari mana dananya, artinya dana ini berasal dari Bank Indonesia, di mana dana ini memang diperuntukkan untuk memberikan kontribusi kepada generasi muda melalui pengadaan beasiswa. Gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir ya, untuk pendaftarannya gimana sih Kak? Untuk pendaftarannya
nanti akan diinfokan di di media sosial Bank Indonesia Sulsel. Follow aja, atau mungkin follow Genbi, teman-teman Genbi Sulsel atau Genbi Komisariat Unhas. Akan lebih jelas, mungkin teman-teman akan dapat beberapa informasi penting di situ terkait seleksi beasiswa Bank Indonesia 2023. Nah, itu mungkin teman-teman dari saya. Untuk kriteria-kriteria atau mungkin prasyarat-prasyarat yang lain yang sifatnya administratif, mungkin akan kita bahas di kesempatan lainnya, atau teman-teman boleh banget bisa ngelihat highlight di BI Sulsel, di IG BI Sulsel, di situ udah terlihat jelas, teman-teman screenshot jadiin panduan aja, pun kalau ada perubahan, kami harapnya sih tidak akan banyak berubah dibanding dengan tahun 2022. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan dengan khidmat, walaupun mungkin ada yang ngantuk karena udah sore banget. Semoga excitement-nya tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Jadi jadinya banget. Oh iya, sebelumnya teman-teman mungkin moderatornya lagi terkendala jaringan, jadi saya backup sementara ya teman-teman. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Uti yang telah menyampaikan materi tentang sosialisasi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan sama Mbak Uti bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman yang mau mencalonkan
menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Jadi untuk speaker kedua kita itu ada Kak Farah. Mungkin Kak Farah Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Farah Sahira Waliani. Jadi work experience-nya itu jadi asisten analis regional investor, relation unit of Bank Indonesia. Dan yang kedua yaitu kelas bebas bicara, yaitu social media manager dan juga operational account manager. Yang kedua itu intern experience, government relation intern pada Februari 2020 sampai 2022. Dan yang kedua itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi itu pada saat Agustus 2022 September 2022. Sedangkan ada pun penghargaan dari Kak Farah ini. Jadi Kak Farah merupakan best graduate of Faculty Social and Political Science pada Juli 2022. Dan yang kedua itu penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu penghargaan dari Kak Farah itu Verbal Commendation on Unhas IRMUN. Dan yang terakhir yaitu organizational experience. Jadi Kak Farah pernah bergabung di Head of External Deputy Genbi Unhas pada tahun 2021-2022. Dan juga yang kedua Head of Public Relations Komunitas Peduli Anak Jalanan Makassar pada April 2021 sampai Februari 2022. Selanjutnya Kak Farah itu bergabung dalam Head of Public Relations Foreign Community of Indonesia Chapter Unhas pada Juni 2020 sampai Juli 2021. Dan yang terakhir Kak Farah bergabung dalam Public Relations Assistant Hasanuddin Global Student Conference Political Science pada tahun 2020. Mungkin itu tadi dari Kak Farah. Dengan ini saya serahkan kepada Kak Farah untuk memberikan materi. Thank you, Tasya. Tadi sudah diperkenalkan dan CV-ku dibaca semua. Jadi mungkin teman-teman perkenalan singkat saja. Jadi saya di sini Farah Sahira sebagai alumni Genbi Unhas periode 2021-2022. Nah mungkin tadi kalau misalnya Mbak Uti lebih banyak menjelaskan mengenai Genbi itu seperti apa, terus syarat-syarat untuk mendaftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah di sini saya cuma mau sharing ke teman-teman lebih ke pengalaman dan juga pelajaran-pelajaran apa yang saya dapat selama menjadi anak Genbi atau sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Mungkin kalau bisa dibikinkan video, saya mau bikin a day in my life as anak Genbi, tapi ya mungkin kita akan lebih banyak sharing, teman-teman nanti juga bakal banyak lihat dokumentasi saya sebagai anak Genbi di tahun 2021-2022. Boleh di next. Oke. Sebelumnya lebih lanjut kita bahas soal Genbi, saya mau dengar dari teman-teman dulu nih. Kalau misalnya mendengar kata Genbi atau ada temannya yang sebut kata Genbi, coba satu kata yang ada di kepala teman-teman pertama kali kalau dengar kata Genbi. Mungkin bisa di kolom chat. Kalau mungkin kayak disebut Genbi, mungkin langsung ingat rumah karena banyak teman-temannya dalam situ memberikan kenyamanan dan segala macam. Atau juga ada mungkin yang kira Genbi itu kalau disebut yang langsung terbayang adalah uang atau apa gitu. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat biar bisa kita satu persepsi Genbi itu apa sih sebenarnya. Oh, ada yang bilang energi, ada yang bilang pintar. Nah, mungkin anak-anak Genbi juga terkenal sebagai anak-anak yang pintar dan suka bersosialisasi. Mungkin ada lagi kalau yang dengar kata Genbi, negeri, untuk negeri. Ya, karena slogannya pasti
Genbi untuk negeri. Komunitas, benar, bisa dibilang komunitas. Duhi, Bank Indonesia. Oh, paling sering sih ini kalau misalnya dibilang Genbi, oh Bank Indonesia. Apalagi kalau sudah pakai PDH, itu pasti ada logo BI-nya, nah itu pasti langsung connect ke Bank Indonesia. Ada lagi mungkin teman-teman selain negeri, energi, duit, ada lagi nggak? Generasi. Ini singkatannya sebenarnya aktif, iya benar. Nah, jadi teman-teman kalau saya sendiri, kalau ditanya apa sih yang pertama kali muncul di pikiran saya pas bilang ada orang yang menyebut Genbi, kalau saya sendiri itu mendefinisikan Genbi itu sebagai sekolah keduaku. Kenapa akhirnya aku bilang sekolah? Kampus sih, kampus kedua lebih tepatnya. Karena kalau kampus itu kan selain kita dapat pelajaran, dapat pengalaman, tujuan kita masuk dalam kampus itu adalah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, lewat Genbi ini saya ternyata dapat pekerjaan pertamaku after being fresh graduate lewat Genbi ini ternyata, bukan lewat kampus yang pertama tadi. Nah, jadi mungkin nanti kita ke depannya akan kulik tipis-tipis bagaimana sih saya bisa manfaatkan privilegeku sebagai anak Genbi untuk karirku ke depannya. Oke, next. Oke, nah kalau ditanya apa sih Genbi itu Kak? Nah ini paling sering common mistake kalau misalnya ditanya anak mana Ki? Dari mana Ki? Dari Genbi. Oh Genbi itu generasi Bank Indonesia bukan? Bukan ya teman-teman. Walaupun singkatannya itu Gen BI, pasti apalagi kalau tadi yang saya sebut kalau teman-teman pakai PDH yang ada logo BI-nya itu pasti orang langsung bilang, oh ini generasi Bank Indonesia pasti. Bukan seperti itu ya teman-teman. Soalnya agak pressure juga kalau dibilang generasinya Bank Indonesia, kita bawa nama besar BI, tapi sebenarnya tujuan dan langkah dari awal kita memang dari Bank Indonesia, tapi mostly Genbi itu singkatan dari generasi baru Indonesia. Nah, lately I know kenapa akhirnya dinamakan generasi baru Indonesia Kak, bukan generasi Bank Indonesia, karena lewat Genbi ini mungkin tadi teman-teman juga udah dapat insight dari Mbak Uti. Kalau dalam Genbi ini kita bukan cuman ya sekedar penerima beasiswa, tapi kita juga memberikan perubahan-perubahan lewat kita menjadi change agent dan juga menjadi frontliner misalnya. Jadi memang Genbi ini sebagai generasi baru Indonesia diharapkan untuk bisa membawa perubahan-perubahan yang lebih maju dan lebih baik lagi untuk Indonesia. Kenapa akhirnya dinamakan generasi baru Indonesia itu? Itu based on experience dan juga pelajaran-pelajaran yang saya dapat sebagai anak Genbi. Oke, next. Nah, mungkin ini part paling pentingnya, Kak, mungkin ada yang banyak tanya kayak, Kak, apa sih keuntungannya dan apa juga sih tantangan-tantangannya menjadi penerima beasiswa BI ini, Kak? Oke, kita bakal lebih banyak bahas di part ini. Boleh next? Nah, yang paling saya rasakan advantage sebagai awardee itu yang paling pertama adalah saya dapat rumah baru, teman-teman. Jadi mungkin bisa dilihat beberapa aktivitasku, bukan cuma rumah kecil tapi rumah sangat besar, di mana selain saya juga di generasi komisari generasi baru Indonesia, Komisariat Unhas, juga kita dapat rumah yang lebih besar lagi di wilayah. Jadi bukan cuman koneksinya tuh enggak sampai cuman di Komisariat Unhas, tapi kita juga ada di wilayah dan itu benar-benar bikin kita strengthen the connection, juga expand the network. Ini dari menjadi dekat, misalnya saya sama Jamil, dan Jamil itu teman SMP saya dan SMA saya, tapi lewat Genbi ini ternyata makin kuat makin kuat connection-nya. Jadi bukan cuma make a new friends, tapi ternyata juga strengthen the connection. Dan akhirnya lewat Genbi ini saya juga jadi banyak ketemu teman-teman baru. Asfa misalnya, saya mungkin tidak bisa kenal sama Asfa kalau bukan lewat Genbi ini. Saya mungkin tidak bisa
kenal sama Betran kalau bukan lewat Genbi ini, dan kita akhirnya even selepas dari periode kepengurusan saya kemarin, kita tetap keep in touch satu sama lain karena benar-benar dapat rumah yang benar-benar nggak bisa kita tinggalin pada saat hanya kita tinggal di dalam saat itu juga. Tapi sampai sekarang saya juga masih mendeklarasikan diriku sebagai anak Genbi, jadi bukan alumni atau apapun, karena itu masih menjadi melekat juga sampai sekarang karena saya merasakan banyak sekali experience dan juga privilege teman-teman menjadi anak Genbi. Jadi mungkin ke depannya untuk baik dari teman-teman yang sudah menjadi anak Genbi, sudah menerima beasiswa Bank Indonesia maupun teman-teman yang nanti insya Allah akan dapat beasiswa ataupun bisa menjadi bagian dari Genbi, ini adalah advantage yang akan kalian dapatkan. Oke, selanjutnya. Boleh, next. Nah, jadi bukan cuma dapat rumah baru, teman-teman, bukan cuma dapat koneksi baru, memperluas jaringan. Genbi itu buat saya memberikan kesempatan untuk saya menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Nah, mungkin tadi juga dari insight-nya Mbak Uti, kalau misalnya di Genbi itu ada banyak divisi misalnya. Jadi bukan cuman best version untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita menjadi best version untuk best version dari diri kita sendiri untuk orang lain. Nah, jadi misalnya saya kemarin sempat beberapa kali ikut di kegiatan-kegiatan dari divisi internal, walaupun saya sendiri waktu itu menjabat sebagai kepala yang tadinya saya takut banget untuk bisa ngomong di depan umum, tapi beberapa kali dikasih kepercayaan menjadi moderator, beberapa kali dipercaya menjadi berikan sambutan dan lain sebagainya. Ini beberapa aktivitas-aktivitas yang menurut saya memberikan saya beberapa hal pelajaran bisa menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri lewat new skills. Menurut saya ini sangat penting bukan hanya sebagai anak Genbi, tapi bagaimana kita personal brandingnya kita sebagai anak Genbi keluar itu jauh lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau teman-teman ada privilege ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Genbi, misalnya kayak building dan lain sebagainya, silakan untuk ikut. Oke, boleh next. Nah, jadi tadi kalau misalnya saya lebih banyak, sebenarnya kalau bicara soal advantage dan obligation sebagai penerima bank beasiswa, memang pasti lebih banyak keuntungan yang kita dapatkan selain materi ya, tapi juga saya merasakan memang paling berdampak itu yaitu tadi skills dan juga teman-teman baru, connection baru dan lain sebagainya. Tapi ada juga nih sebenarnya kalau menurut saya bukan obligation juga sih sebenarnya, tapi menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah ketika kita dikenal sebagai anak penerima beasiswa Bank Indonesia, pastinya kita harus tetap menjaga nama baik dari Bank Indonesia itu sendiri, teman-teman. Jadi mungkin segala tingkah laku dan juga sudah pakai PDH ataupun atribut yang ada logo BI-nya itu pasti kita kayak orang tuh bakal mikirnya loh kok kayak gini sih, ini anak Genbi kayak gitu kan, kayak pasti Bank Indonesia ngasih beasiswa ke orang kayak gini. Nah, jadi sekali lagi teman-teman segala tingkah laku ataupun segala kegiatan kita pasti agak pressure juga karena kita ada nama baik Genbi. Tapi ini menurut saya bisa jadi motivasi juga buat teman-teman. Jadi misalnya kayak kemarin ini yang saya jadi penanya sebenarnya di acara Bea Cukai, akhirnya orang Bea Cukai tuh kenal ya, oh ternyata Bank Indonesia ada ini ya, ada komunitas penerima beasiswa, dan mereka tuh lebih kayak nge-appreciate kita gitu. Jadi kayak oh ternyata bukan cuman sekedar komunitas penerima beasiswa, tapi benar-benar komunitas yang saling develop satu sama lain, ngerti isu-isu terkini dan lain sebagainya. Itu tuh jadi merasa lebih di-appreciate, dan mereka tuh juga kayak lebih warning gitu kalau ternyata oh Bank Indonesia bagus banget nih buat program kayak gini dan sebagainya. Jadi sekali lagi obligation kalau menurut saya satu doang, kayak asalkan teman-teman juga benar-benar berdinamika dan juga menjalankan responsibelnya masing-masing. Oke, next. Nah, ini kalau di
bilang tips juga apa ya, agak susah juga karena even udah dikasih tips belum tentu lulus juga kan ya, semua kembali ke diri kita masing-masing. Tapi sekali lagi teman-teman, saya memberikan ini pure dari experience dan juga apa yang saya sudah lewati. Insya Allah kalau memang nanti diterapkan dengan teman-teman konsisten ataupun teman-teman seambisius itu, ya nanti setelahnya biar Tuhan yang berkehendak. Oke, next. Nah, jadi ini sebenarnya some handy tips saja teman-teman. Jadi kalau di GNB itu karena memang ada banyak sekali program kerja dan segala macam, jadi teman-teman belum mendaftar sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia itu harus mengenal rumahnya dulu nih, harus tahu dulu apa sih yang nanti kita bikin sebagai anak GNB. Jangan sampai cuman mendaftar cuman karena mau duitnya doang. Tuh akhirnya teman-teman kayak aduh udah dapat duitnya nih, udahlah nggak usah kayak gitu kan. Saya kemarin benar-benar menanamkan sama diriku kalau misalnya saya lulus berarti saya punya responsible. Saya malah merasa berdosa gitu kalau nggak aktif dalam GNB, karena menurut saya kita sudah dikasih kepercayaan nih sama Bank Indonesia lewat diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Apalagi teman-teman kan banyak nih di tesnya tuh sampai bertahap-tahap gitu kan. Jadi benar-benar suatu kehormatan sih menurut saya ketika teman-teman nantinya, amin insya Allah kalau dijadikan sebagai salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, yang pertama teman-teman yang harus dilakukan atau harus teman-teman pegang komitmen untuk bisa menjadi salah satu awardee, yang pertama adalah komitmen is number one. Kenapa saya bilang komitmen? Karena program ini itu jangka panjang juga teman-teman. Kayak misalnya saya nih, walaupun saya di sini berdiri sebagai alumni, tapi saya merasa saya tetap maksudnya saya tetap harus bisa berkontribusi untuk teman-teman GNB. Nah, lewat sharing ke teman-teman yang lainnya yang calon penerima penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Jadi memang yang paling pertama adalah komitmen. Jadi kalau komitmennya udah buyar, yang di bawah-bawahnya ini kayaknya akan buyar juga pada akhirnya. Nah, yang kedua adalah teman-teman, karena kita program kerjanya itu ada banyak, ada di divisi lain. Walaupun misalnya nih teman-teman nanti di divisi lingkungan, bukan berarti teman-teman cuma harus terlibat dalam divisi tersebut, tidak ya teman-teman. Teman-teman juga bisa explore lebih jauh lagi mengenai misalnya saya di lingkungan, tapi saya juga mau nih ikut di divisi PR misalnya kayak beasiswa Bank Indonesia ini, boleh banget. Nah, tapi tetap teman-teman harus manage dirinya teman-teman lagi. Kalau misalnya ada orang yang bilang waktu, menurut saya yang paling utama adalah manage diri sendiri dulu. Karena kalau teman-teman udah bisa manage diri sendiri, nanti waktunya bisa ngikut di teman-teman kayak gitu. Nah, kalau yang tadi saya udah bahas soal rumah baru, GNB sebagai rumah baru, teman-teman juga bisa menciptakan rumah barunya teman-teman dalam GNB ini. Jadi selalu asumsikan bahwa GNB ini rumah gitu loh, rumah untuk belajar. Kalau teman-teman biasa dengar kalau misalnya anak-anak itu rumah itu sebagai wadah pertama untuk mereka belajar merangkak, belajar jalan dan lain sebagainya, itu memang adalah rumah. Nah, sekolah itu setelahnya. Tapi sekali lagi teman-teman punya persepsi atau definisi sendiri bagaimana rumah itu seperti itu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk bikin definisi itu dulu deh, biar apapun itu harus selalu ada sense of belonging-nya. Jadi GNB itu kayak rumah untuk teman-teman berpulang, bukan kayak aduh ada GNB lagi nih, capek banget gini-gini. Jadi capeknya tuh merasa kayak lebih yaudahlah, ada kegiatan-kegiatan lagi ini, ikut aja deh, ikut gini-gini kan. Toh juga nanti ketemu sama teman-teman lain kayak gitu kan. Jangan jadi beban untuk teman-teman, karena walaupun kita berkegiatan tapi harus ingat kalau kita punya tanggung jawab di dalamnya. Terus yang keempat, teman-teman, karena kita bukan hanya sendiri di sini, tapi ada banyak banget. Dan yang pertama adalah harus mutual respect. Jadi saling menghargai satu sama lain. Dulu di periode saya, biasalah ya, namanya juga organisasi, ini dinamika organisasi pasti ada lah ya, cekcok dikit-dikit. Tapi jangan yang sampai memutus silaturahim. Nah, itu tuh
salah satu untuk menyelesaikannya bahwa kita harus saling menghargai. Ketika kalian berada di tempat itu, jangan mentang-mentang misalnya nih saya seniornya veteran atau saya seniornya fatur. Saya nggak mau kalau misalnya bukan saya yang di reach out duluan. Jangan ya teman-teman. Kita tuh karena sadar bahwa kita punya responsible masing-masing, kita ya udah kalau misalnya ada satu kegiatan nih misalnya, ya udah saya sebagai senior tetap harus reach out fatur misalnya, tetap harus reach out veteran misalnya, veteran apa sih yang bisa saya bantu gini. Juga sebaliknya veteran ataupun fatur misalnya kalau misalnya ada ada bantuan yang harusnya bisa dibantu oleh saya, nggak apa-apa, jangan segan-segan untuk minta bantuan selagi nggak ada responsible lain yang seharusnya saya pegang gitu loh. Jadi memang harus tetap mutual respect, tapi in the other hand harus tahu prioritinya juga gitu. Nah, yang terakhir, sekali lagi karena kita bukan cuma sendiri, teman-teman, bukan Superman, tapi yang ada adalah super team. Jadi super team di sini kita benar-benar harus teamwork yang bagus. Jangan kayak misalnya saya koordinator deputi gitu misalnya. Saya biarin aja deh teman-teman saya yang kerja, nanti saya yang liatin aja, nggak boleh gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar di Genbi ini kita juga belajar leadership skills juga teman-teman, harus tahu bagaimana manage sebuah tim. Jadi bukan Superman, tapi super harus dengan. Jadi teman-teman juga harus rangkul teman-temannya, bukan cuma teman divisinya ya, tapi juga bisa harus berinteraksi dan juga make a new friends dengan teman-teman divisi lain gitu. Makanya kalau tadi yang saya bilang kalau ada kegiatannya divisi lingkungan, walaupun teman-teman dari divisi kesehatan nggak apa-apa, ikut-ikut aja gitu. Karena nantinya juga setelah life after Genbi juga pun kita nggak bakal di sisi itu aja, di divisi-divisi kita ya itu aja, karena kedepannya juga pasti akan lebih luas. Dan juga bukan cuma divisi nih teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman juga punya accessibility untuk bisa bergaul sampai Genbi wilayah juga itu sangat bagus, karena pada akhirnya akan membantu teman-teman untuk expand the network dan juga strengthen the connection gitu. Nah, setelah tadi yang harus teman-teman lakuin, sekarang ada juga nih teman-teman yang nggak boleh dilakukan untuk bisa menjadi Genbiers pada akhirnya. Yang pertama, orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini biasanya ya melakukan ghosting lah istilahnya. Kalau teman-teman pernah di ghosting, nah tahu kan sakitnya seperti apa. Dan juga mungkin berlaku untuk organisasi ya, khususnya Genbi ini, karena kita pada akhirnya ya udah ada banyak kegiatan, ada banyak responsible yang harus kita selesaikan. Jadi ketika ada satu orang yang tidak memenuhi itu, bakal buyar lagi pada akhirnya. Walaupun kita tetap harus waspada, karena yang kayak begini kan kita nggak bisa menilai ini ya teman-teman kita. Walaupun misalnya kita udah menjadi responsible people, tapi teman-teman kita menjadi responsible people, kita udah di luar kendali itu. Walaupun memang tetap bisa kita pantau, tapi at least mulai dari diri kita sendiri dulu lah. Nah, yang kedua, biasanya ada orang kayak gini nih, dia tuh diem ketika sadar ada sesuatu yang salah, nggak berani ngomong, tapi dia tuh ngomong berlebihan ketika nggak dibutuhkan. Nah, itu teman-teman tuh harus berani untuk speak up ketika merasa, enggak, salah nih, nggak boleh kayak gini nih harusnya. Walaupun misalnya posisi teman-teman cuma sebagai anggota, nah, terus kayak aduh takut mau bilang kayak gini, takut nanti kena SP misalnya, atau takut misalnya dikucilin dari divisi misalnya, nggak perlu kayak gitu ya teman-teman, karena sekali lagi ini tuh super team. Jadi kalau ketika teman-teman sadar kalau ini salah, enggak lah, harus bilang ke ketua, kalau bisa bilang ke ketua wilayahnya kalau ada yang merasa salah gitu. Tapi bagusnya jalurnya tuh ya udah, kalau misalnya merasa ada yang salah dan siapa ya orang yang harusnya tahu kalau itu salah, lebih baik langsung ke situ. Jangan sampai ada clash of sekretariat Unhas, terus ngadunya ke wilayah. Nah, itu kan bisa jadi cekcok antar satu sama lain, takutnya ada mispersepsi gitu. Nggak apa-apa, nanti diselesaikan di ini dulu. Kalau memang merasa kayaknya harus coba sharing deh ke wilayah kayak gitu. Nah, itu teman-teman juga harus mulai
mulai pikir-pikir dan mulai tahu bagaimana dinamika dari ini. Karena kan sekali lagi generasi baru Indonesia ini sangat luas ya teman-teman. Jadi memang kalau menurut saya tanggung jawabnya tuh agak besar juga pada akhirnya. Jadi setiap orang bertanggung jawab dengan posisinya masing-masing. Nah, sekali lagi berlanjut dari itu teman-teman harus berani speak up, tapi sekali lagi harus yang logical. Karena takutnya kalau misalnya teman-teman speak up nih, misalnya saya gini, tapi itu nggak masuk akal, jadinya malah apa ya, takutnya ada different perception antar satu sama lain, ya menimbulkan masalah baru lagi pada akhirnya. Nah, itu teman-teman harus berani speak up ketika itu memang logis gitu lah. Karena jangan sampai malah blas-bisbo dan segala macam, tahu-taunya malah ini, gitu kan? Nah, selanjutnya teman-teman walaupun ada banyak sekali agenda, teman-teman tetap jaga diri, jaga kesehatan, jangan terlalu berat sama diri sendiri karena sekali lagi ini super team, bukan Superman. Jadi teman-teman harus tetap dengan kenyamanan diri sendiri. Tapi jangan lupa dengan ini ya, responsibelnya satu sama lain. Oke, next. Nah, ini dia mungkin live after Genbi yang mungkin tadi yang dari awal saya ucapkan kalau Genbi itu sebenarnya kalau menurut saya sebagai kampusku yang kedua, karena pada akhirnya saya dapat offering pertama saya melalui Genbi ini. Jadi kita bakal banyak bahas sih, sebenarnya nggak banyak juga sih, kayak bagaimana akhirnya saya bisa menjadi asisten analis di KPBI Sulawesi Selatan. Next. Nah, teman-teman, jadi for your information tadi juga mungkin udah disebut sama MC-nya, Tasya, kalau saya itu baru lulus di Juli 2022. Tapi alhamdulillah waktu September udah mulai kerja dan kerjanya tuh di Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Kenapa sih bisa masuk di Bank Indonesia? Jadi cerita ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu, untuk teman-teman yang anak Genbi sekarang juga tahu kalau ada biasanya di Genbi itu ada buka magang kan, untuk magang untuk di Bank Indonesia. Biasanya anak Genbi itu banyak magang di Bank Indonesia. Nah, saya dulunya itu sama sekali nggak pernah magang di Bank Indonesia. Jadi benar-benar dari dulu tuh nggak ada kepikiran buat nggak salah kayaknya untuk kerja di Bank Indonesia, karena magang aja saya nggak pernah dapat kesempatan gitu loh. Kemarin tuh kalau ada buka kesempatan untuk bisa magang di Bank Indonesia, paling persyaratannya nggak boleh nggak boleh yang posisinya strategis. Nah, sedangkan saya kemarin menjabat sebagai ketua kepala deputi eksternal gitu loh. Jadi sekali lagi nggak bisa gitu kan. Terus mikirnya ya udahlah, udah impossible ini kan untuk bisa jadi salah satu pegawai di Bank Indonesia. Mikirnya kayak ya udahlah, nggak berharap apa-apa juga kan. Teman-teman juga udah lebih banyak pengalamannya teman-teman saya yang lain yang udah berapa kali magang. Mungkin kalau teman-teman kenal sama Sarah juga, nah Sarah ini juga sama kemarin hampir sama periode masuknya sama saya. Nah itu Sarah, kalau Sarah udah pernah magang di Bank Indonesia, jadi mikirnya ya udahlah, emang yang kayaknya punya relasi di teman kantor Bank Indonesia itu kayaknya lebih punya peluang besar untuk bisa ini. Nah, tapi ya benar-benar sekali lagi tuh garis Tuhan, kita nggak pernah bisa ini sih, kayak nggak bisa mandang enteng garis Tuhan itu sendiri, karena akhirnya ada jalan di mana saya tuh jadi teman saya ada namanya Lau gitu kan, sebut aja Lau. Nah, Lau ini dulu waktu saya magang di Jakarta, saya tuh sempat lama sama Lau gitu kan. Tapi akhirnya saya balik ke Makassar untuk wisuda dan lain sebagainya. Untuk habis wisuda, ya udah kan sambil menikmati sebagai pengangguran setelah lulus, ya udah kan santai-santai. Tiba-tiba Lau ini ngechat saya, katanya ditawarin untuk bisa kerja di Bank Indonesia itu melalui Mbak Uti, karena Mbak Uti dulu satu organisasi sama Lau di Unhas. Nah, kan waktu periode saya tuh Mbak Uti menjadi pembina tuh di akhir-akhir kepengurusan. Jadi memang untuk
in touch sama Mbak Uti itu waktunya spare-nya tuh sangat sedikit gitu loh. Jadi memang tidak terlalu banyak kontakan dulu sama Mbak Uti. Jadi belum saling mengenali satu sama lain. Nah, akhirnya teman saya tuh reach out gitu kayak ditawarin ini nih, kayak gini kan. Ditawarin ini tapi saya masih di Jakarta, gimana ya kira-kira. Nah, terus akhirnya bilang kayak gini, gimana kalau misalnya saya refer ke Farah misalnya. Terus waktu itu aku juga udah mikir kan kayak oh boleh-boleh aja sih, kayak ya udahlah, if we never know how we know kan. Kayak lagu TikTok. Terus ya udah kan udah nggak berharap apa-apa lagi. Nah, waktu itu karena bilangnya Lau tuh karena saya juga ada teman Genbi. Jadi benar-benar ini tuh pure karena saya anak Genbi, teman-teman. Jadi offeringnya itu karena saya ditahunya sebagai anak Genbi. Mungkin kalau misalnya bukan anak Genbi, sekali lagi mungkin offering ini nggak bakal sampai ke saya. Jadi ini juga menjadi salah satu privilege sekali lagi, yaitu expand the network gitu. Kita jadi bisa lebih ditahu kalau preferensinya tuh pasti akan ke anak Genbi dulu. Sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh teman-teman kalau misalnya dengar PCPM kayak gitu-gitu kan, itu biasanya preferensinya lebih ke orang-orang PCPM gitu, tapi sekarang lebih ke anak Gen B. Jadi teman-teman ke depannya mungkin bisa show up your skill. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk bisa magang di Bank Indonesia, itu jauh lebih bagus lagi karena pasti teman-teman akan lebih banyak lebih kenal duluan dengan orang-orang di kantor. Misalnya ya, teman-teman yang punya mimpi untuk bisa kerja di Bank Indonesia, mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa magang akan lebih bagus lagi. Tapi untuk teman-teman juga yang belum bisa dapat kesempatan magang di Bank Indonesia juga tidak masalah. Maksudnya jangan putus asa karena lihatlah saya yang tidak pernah magang, tapi alhamdulillah dikasih jalan bahwa Bank Indonesia menjadi tempat pertama saya untuk bisa develop atau meniti karir saya yang pertama di Bank Indonesia Sulawesi Selatan ini. Jadi sekali lagi teman-teman, lewat Genbi ini bukan cuma saya tadi dapat rumah baru, bukan cuma saya dapat skill baru dan lain sebagainya, tapi akhirnya membuka peluang karir saya untuk bisa berkarir di Bank Indonesia ini. Mungkin bukan cuma itu aja sebenarnya, bukan cuma kayak misalnya anak Genbi harus kerja di Bank Indonesia, enggak. Tapi teman-teman juga akhirnya ini lebih bisa connection-nya tuh lebih luas lagi. Saya pernah magang kan di Zenius. Nah, teman magang saya itu ternyata anak Genbi UI. Jadinya nyambung satu sama lain gitu kan. Bahkan teman saya yang Genbi UI ini sering beberapa kali minta tolong untuk dihubungkan dengan teman-teman Genbi Unhas. Nah, jadinya tuh pertukaran informasinya jauh lebih cepat juga teman-teman. Misalnya nih, kalau teman-teman juga butuh lokar di luar ini ya, butuh di luar Bank Indonesia. Misalnya ada teman atau seangkatan kakak kelas ataupun dan segala macam. Misalnya anak Genbi juga, tapi Genbi UIN atau Genbi UNM misalnya, nah, itu tuh connectivity-nya tuh lebih cepat gitu loh. Jadi misalnya pasti akan di-refer, apalagi kalau misalnya teman-teman track record-nya selama bergenbi itu bagus. Nah, pasti yang langsung ada di pikirannya, oh ini aja deh, misalnya Fatur aja deh, karena Fatur kemarin di genbi aja udah bagus. Apalagi kalau misalnya masuk ke tempat kerja saya gitu-gitu. Jadi sekali lagi teman-teman dimanfaatkan privilege-nya nanti untuk teman-teman yang sudah menjadi anak genbi maupun teman-teman yang lain yang berminat ataupun sedang berusaha untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia ke depannya, karena ini sekali lagi menjadi peluang untuk banyak hal teman-teman, entah itu teman baru, entah itu karir juga misalnya, entah itu jodoh, mungkin tidak ada yang tahu karena sekali lagi tuh generasi baru Indonesia ya itu banyak hal baru yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman sebisa mungkin kalau saya bisa bilang, ayo sama-sama buat komitmen dan juga mari berambisius dengan generasi baru Indonesia ini, karena memang ada banyak hal yang baik dan juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin itu lebih lanjutnya teman-teman nanti bisa, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa melalui Instagram saya di Rara Farah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya
Terima kasih untuk Kak Farah telah sharing tentang pengalamannya di Genbi, dan juga ini teman-teman bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk menjadi bagian dari Genbi itu sendiri. Jadi teman-teman, kita membuka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang belum jelas, mungkin bisa langsung kirimkan Q&A-nya di kolom chat atau raise hand teman-teman. Ayo teman-teman yang masih belum jelas terkait dari apa yang dijelaskan oleh kedua speaker kita tadi. Ayo teman-teman semuanya. Jika ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa langsung raise hand ya teman-teman, atau langsung di kolom chat. Ayo teman-teman semuanya, masa gak ada yang belum jelas teman-teman? Oke, ini pertanyaan dari Fadila Fadani. Jadi izin bertanya Kak, untuk salah satu syarat administrasi yaitu surat rekomendasi dari tokoh akademik, apa bisa meminta dari dosen PA di kampus? Terima kasih. Mungkin Mbak Uti bisa dijawab. Mungkin dari Kak Farah, karena Mbak Utinya lagi terkendala jaringan, Kak. Oke, aku bantu jawab ya. Kalau misalnya saya kemarin itu bisa, kalau PA tuh bisa, asalkan kayaknya kemarin tuh asalkan harus ada cap ini apa cap dari teman-teman misalnya. Kalau misalnya visip, Iya, silahkan. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. And I'm sorry because I cannot open my camera since trouble of my connection. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Kak Farah atas penjelasannya yang sangat komprehensif mengenai beasiswa Bank Indonesia. Jadi pertanyaan saya mungkin langsung saja. Yang pertama mengenai jurusan. Saya lihat tadi di bawah boleh dari jurusan lain. Karena kan saya lihat bahwa jurusan saya tidak terdaftar di daftar prodi yang bisa mendaftar. Kemudian saya lihat lagi di bawah ternyata boleh dari jurusan lain. Nah, saya kan dari jurusan sastra Inggris. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu dari Kak Farah sendiri, kemarin Kak Farah masuknya itu di, mungkin saya tidak terlalu menyimak atau bagaimana, Kak Farah masuknya di jalur reguler atau di jalur yang ini yang menggunakan hasil tes TOEFL, IELTS, or TOEFL IBT itu
Kak Farah masuknya di jalur mana atau masuknya di jalur reguler yang tidak mensyaratkan itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Kak. Dan oh ya, satu lagi. Apakah peluang untuk masuk atau lulus beasiswa untuk 2 jalur itu mungkin ada satu jalur yang mungkin kuotanya akan lebih banyak, misal di jalur yang ada persyaratan TOEFL-nya itu akan diterima lebih banyak awardee, atau mereka memiliki masing-masing kuota gitu. Misalnya ya untuk yang non regulernya itu dia misal kuotanya 100 gitu atau 50, kemudian yang kuota regulernya itu ada 50. Apakah dipetakan kota-kota seperti itu atau tidak dipetakan tapi ada beasiswa yang ada jalur yang mungkin awardee-nya akan lebih banyak diterima? Terima kasih. Oke Kak, bisa mungkin langsung dijawab Kak Farah. Oke, tadi ada ini ya 3 pertanyaannya. Nanti aku bantu jawab 3-tiganya. Yang pertama tadi soal jurusan ya. Tadi Rahmat yang bertanya. Nah, kalau soal jurusan itu memang kalau di periode saya kemarin itu memang nggak ada disebutkan specifically. Nah, saya kan dari HI nih, Rahmat. Kemarin tuh cuma dibilangnya dan ilmu politik. Jadi ketika disebutkan ilmu sosial dan politik, saya juga awalnya agak takut kan karena nggak ada specifically disebutkan ilmu hubungan internasional. Tapi saya coba dan alhamdulillahnya lulus waktu itu, dan juga teman-teman lain juga banyak sih. Nah, terus kalau soal tulisan jurusan lain, setahu saya ya, kalau di periode saya itu ada sastra Prancis. Jadi kalau sastra Prancis saja bisa, berarti sastra Inggris juga harusnya bisa. Dan mungkin diklasifikasikannya masuk di itu jurusan lain. Walaupun memang ada beberapa jurusan-jurusan yang memang di spesifikkan, ya, dan juga belum bisa aku sebutkan juga sebagai prioritas ya. Tapi mungkin memang jalur unggulan. Kalau jalur unggulan itu kuotanya cuma ada 25, Rahmat. Setahu saya belum update lagi nih kalau misalnya periode yang tahun ini ataupun tahun selanjutnya. Mungkin nanti bisa dipantengin aja kalau memang ada update lagi. Nah, kalau saya kemarin tuh beasiswa unggulan ada 25 untuk kuotanya, dan reguler itu 30 kata veteran. Oke, 30 berarti udah di-update lagi kayaknya ya. Iya, pokoknya 30, dan reguler itu biasanya lebih banyak. Kemarin saya itu 75 atau gimana teman-teman, correct me if I'm wrong, karena kalau nggak salah kemarin 75 saya. Maksudnya karena lebih banyak diterima di reguler, jadi mungkin peluangnya lebih besar di reguler. Tapi sekali lagi karena beasiswa unggulan itu banyak banyak persyaratannya, salah satunya TOEFL. Biasanya orang tuh pas udah lihat TOEFL udah mundur duluan kan. Jadi bisa jadi juga peluangnya juga tidak menutup kemungkinan juga besar di unggulan, karena hanya orang-orang yang memang concern dalam itu, misalnya dia berani untuk ambil TOEFL, apalagi TOEFL ITP ya, karena TOEFL ITP itu kan tidak seperti TOEFL prediction yang teman-teman bisa ini. Jadi misalnya itu hanya berlaku di seleksi administrasi, enggak juga, tapi dalam artian teman-teman ini Baik.
Baik, terima kasih Kak Bauti atas jawaban yang telah diberikan oleh penanya yang telah bertanya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang bertanya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman untuk melanjutkan lagi sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk Bauti dan juga Baik, untuk sertifikat pemateri kita pada hari ini yang pertama itu untuk Putri atau Andi Tiara Putri. Kepada Mbak Putri, sekali lagi saya mewakili teman-teman panitia lainnya mengucapkan banyak terima kasih karena kesediaannya telah memberikan penyampaian mengenai sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Mungkin teman-teman bisa on cam lalu kita foto bersama penyerahan sertifikatnya. Izin ya MC, mungkin saya nggak bisa nyalain kamera karena kondisinya saya lagi nggak fit, jadi mohon maaf banget. Tapi saya memantau dari sini. Terima kasih banyak atas sertifikatnya. Terima kasih kembali ke Mbak Uti. Selanjutnya untuk Pak Fara. Berhubung paparannya sedang terkendala jaringan, tapi tidak apa, kita tetap akan berikan sertifikatnya kepada Kak Farah Zahira yang telah bersedia untuk berbagi sharing kepada teman-teman partisipan di event sosialisasi beasiswa Bank Indonesia. Sekali lagi, baik itu kepada Mbak Uti dan juga Kak Farah, saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, teman-teman, selanjutnya itu kita ada games teman-teman. Berhadiah. Teman-teman, jadi games kita kali ini itu berhadiah ya teman-teman. Jadi mohon diikuti dengan fun dan serius. Mungkin bisa langsung. Oke, sebelumnya teman-teman, jika ada informasi lebih lanjut, mungkin langsung pantau aja ya Instagramnya Gendunas, itu sudah tertera di kolom chat. Dan juga Genbi Sulsel ya teman-teman, jadi infonya terus update di Instagram itu sendiri. Dan juga buat Mbak Uti sama Kak Farah, terima kasih banyak atas inspirasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau menjadi calon penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2020. Oke, teman-teman bisa.
Oke, teman-teman bisa langsung join ya. Jadi kodenya itu 969882. Jadi teman-teman gamesnya ini berhadiah ya teman-teman. Oh iya, ini ada di kolom chat dari Ketua Komsat Unhas. Jadi ada beberapa berkas yang memang perlu teman-teman perhatikan untuk pengurusannya di kampus karena ada ketentuan khusus pada beberapa berkas di universitas itu sendiri. Jadi informasi ini bakalan diinfokan di media sosial Genbiunas teman-teman. Jadi pantau aja ya teman-teman, baik itu di website Genbiunas sendiri dan juga di Instagram Genbit sendiri. Terima kasih teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman untuk gamesnya ya. Jadi kodenya itu 969882. Jadi kita tunggu ya teman-teman. Ini baru berapa yang join teman-teman? Ayo dong. Dari 91 orang masa baru 8. Ayo teman-teman semuanya. Ini berhadiah loh.